misalnya deskripsi itu ada hasil dan pembahasan, itu adalah sebagai ruang bagi penulis ya atau peneliti untuk memverbalkan atau menarasikan ya hasil penelitiannya dan menyampaikan makna penelitian tersebut. Kalau di hasil penelitian itu hasil ya, bagian hasil penelitian itu benar-benar menunjukkan hasilnya saja, termasuk dalamnya kan ada bisa berupa tabel, grafik atau gambar ya. Itu selain ada tabel, grafik, gambar tadi, penulis atau kita sebagai penulis harus mampu menyampaikan hasil pentingnya itu yang mana. Misalnya ada data statistikanya, signifikan atau tidak, dan sebagainya. Namun kalau sudah pembahasan, data-data yang hasil yang penting-penting tadi itu harus dijelaskan, ya tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi harus dijelaskan mengapa demikian dan sebagainya. Di bahasa saya adalah memverbalkan atau menarasikan tadi ya, memberikan penjelasan secara lebih dari hasil penelitian tersebut. Kemudian di bagian pembahasan ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengarahkan pada kesimpulan. Jadi yang dituliskan di pembahasan tadi kalau dilihat sebagai suatu diagram itu ya, semakin ke bawah itu semakin meruncing ya, dari yang general pembahasan secara umum, kemudian medium dan mengerucut sehingga mengarahkan ke kesimpulan. Itu maksudnya mengarahkan pada kesimpulan adalah seperti itu. Sehingga di sini memang ada trik-trik khusus ya, selain kita bisa membagi-bagi beberapa paragraf tadi, ya, bagian yang umum mana, kemudian lebih spesifik dan paling spesifik. Selain itu juga bahasa atau kata-kata yang kita gunakan itu harus sistematis dan bisa mengalir gitu ya. Jadi kata hubungnya, ya, penggunaan anak kalimat dan sebagainya itu juga sangat menentukan supaya pembaca itu merasa enjoy ya dalam membaca pembahasan kita. Dan akhirnya membantu pembaca dalam interpretasi hasil penelitian. Jadi kadang pembaca atau kita waktu membaca tulisan orang lain kan juga kita dalam hati kan juga menyimpulkan ya, oh maksudnya ini, oh ya. Jadi kalau bisa apa yang kita tuliskan itu seirama ya dengan interpretasi dari pembaca tersebut. Kalau hal itu muncul berarti tulisan kita ya enak dibaca, sudah alirannya, flow-nya itu sudah dapat lah, bisa ditangkap oleh pembaca tersebut. Namun kalau dari pembaca kok begini ya, ini ada yang kurang dan sebagainya, itu berarti ya, ada sesuatu yang perlu kita bahas tapi belum muncul, entah karena kita tidak menyadarinya atau mungkin sengaja kita tidak tampilkan ya, karena suatu hal yang keterbatasan yang menurut kita sulit untuk menjelaskan, itu hal-hal tersebut mungkin bisa dihindari. Oke, nanti ada beberapa penjelasan lebih lanjut tentang itu. Oke, kemudian di pembahasan juga itu berisi penjelasan tentang pastinya penjelasan hasil penelitian. Jadi kata kunci yang harus kalian ketahui adalah di pembahasan adalah menjelaskan hasil penelitian. Selain menjelaskan juga harus bisa kita menghubungkannya dengan permasalahan penelitian ya. Jadi kalau kalian suatu saat disuruh mereview tulisan temannya, atau nanti jika kalian sudah profesional ya, diminta untuk mereview artikel jurnal sebelum diterbitkan gitu ya, sebagai reviewer, itu pasti ada rubrik kolom pertanyaan, apakah pembahasan tersebut sudah sesuai dengan permasalahan penelitian atau tujuan penelitian. Jadi apa yang kita tulis itu harus mengarahkan pada menjawab permasalahan penelitian, atau karena kan permasalahan dan tujuan penelitian itu kan hanya beda
bahasa saja kan. Kalau permasalahan menggunakan kalimat pertanyaan, kalau tujuan menggunakan kalimat pernyataan ya, kalimat yang positif. Jadi tidak boleh apa yang kita bahas itu keluar dari koridor tujuan penelitian kita atau permasalahan penelitian. Itu yang harus diketahui. Jadi bagaimana menghubungkannya, nah itu kita bisa menggunakan kata kunci yang terkait pada permasalahan atau tujuan penelitian tersebut, kemudian dari hasil penelitiannya seperti apa. Gitu. Kemudian dalam bahasa sederhananya ya, apa yang peneliti lakukan itu untuk menjawab permasalahan penelitian sebenarnya. Jadi di pembahasan itu terlihat bahwa penulis bisa menjawab permasalahannya. Ya, permasalahannya sudah terjawab. Entah hasilnya bagus atau tidak, ya belum tentu semua hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis kan. Dan kemudian juga ada ulasan mengapa peneliti melakukan hal tersebut. Jadi dari permasalahan yang ada tadi kan dijawab dengan metode-metode penelitian tadi ya. Mengapa peneliti menggunakan metode tersebut untuk menjawab permasalahan tadi sehingga diperoleh data itu juga perlu tampil ya di pembahasan juga. Namun tidak terlalu rinci seperti kalian laporan praktikum ya, setiap tahapan metode disebutkan. Jadi metode secara umum ya, mengapa menggunakan pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi yang umum, tidak perlu secara teknis itu harus disampaikan atau dibahas, tidak seperti itu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah hasil penelitian tadi itu istilahnya disintesis, kemudian dianalisis, dievaluasi, diinterpretasi. Ya, jadi 4 kalimat kata kerja ini harus ada ya di pembahasan tadi. Disintesis itu artinya kita bisa memberikan informasi baru dari data atau hasil penelitian yang kita tuliskan tersebut. Kemudian dianalisis ya, dari beberapa hasil penelitian tadi mungkin bisa dihubungkan satu sama lain ya, dianalisis apakah sehingga mengarahkan pada sintesis. Jadi memang sebelum sintesis pasti ada analisis dulu dan evaluasi juga hampir sama ya pekerjaan yang dilakukan. Kita mengevaluasi data-data hasil penelitian tersebut dan menghubungkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah hasil penelitian ini samakah atau berbeda? Apakah menjawab permasalahan atau belum? Seperti itu. Kemudian interpretasi, ini ya, seperti hanya ada data hasil penelitian tadi, interpretasi, namun lebih dalam lagi kalau di interpretasi di hasil penelitian hanya menyampaikan data-data tersebut, mana yang signifikan, mana yang berpengaruh paling penting. Tapi kalau di tahap ini diinterpretasikan, artinya disampaikan dalam bahasa yang lain, seperti apa makna dari hasil penelitian tersebut, itu juga disampaikan. Jadi kalau kita rangkum dari 4 pekerjaan ini, sintesis, analisis, evaluasi, interpretasi ini ya ujung-ujungnya adalah mengarahkan pembaca untuk mendapatkan informasi baru, apa informasi baru yang diperoleh, dan secara sederhana apakah permasalahan penelitian itu sudah terselesaikan atau belum. Itu. Jadi disertai ulasan artinya tadi yang membandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan bukti ini ya berdasarkan dari data-data tadi yang mengarah pada tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Kemudian integrasi interpretasi tersebut dengan hasil atau formulasi sumber lainnya tadi ya harus kita bandingkan. Jadi bedanya kalau di hasil penelitian kita tidak membandingkan dengan sumber lain atau referensi, tapi waktu di pembahasan kita wajib membandingkan hasil penelitian kita dengan referensi atau sumber lain yang relevan ya, dalam perlu digarisbawahi harus relevan atau yang
field-nya atau topik risetnya itu sama. Jadi jangan dibandingkan dengan yang hasil lain yang tidak relevan. Dan di sini harus disertai pengutipan yang baik dan benar ya, citasi, kemudian cara menuliskan pustaka itu harus sesuai dengan standar atau apa ya, aturan yang diberikan. Jadi makanya kalian harus membaca pedoman supaya tahu style atau gaya untuk penulisan citasi itu di skripsi S1 seperti apa sih. Jangan menggunakan pedomannya jurusan lain ya, mungkin sama-sama skripsi, bisa jadi stylenya akan berbeda, apalagi template-nya. Jadi harus sesuai dengan template dan style dari jurusan geologi kita. Itu termasuk cara pengutipannya. Ya mungkin nanti lebih lanjut dibahas di penelitian topik terkait tadi ya, kesimpulan saran dan daftar pustaka. Nah di pembahasan itu ada 4 pendekatan yang bisa digunakan, dan menurut saya keempat pendekatan ini bisa muncul secara bersamaan dalam sebuah pembahasan ya. Yang pertama adalah menjelaskan hasil penelitian, kedua membandingkan hasil penelitian, mengevaluasi hasil penelitian, dan menyimpulkan hasil penelitian. Di keempat ini bisa muncul dalam satu tulisan dalam bagian pembahasan tadi, atau ya masing-masing. Ya idealnya keempat-empatnya ada supaya lebih komprehensif pembahasan yang kita tulis. Nah, untuk pendekatan pertama, untuk menjelaskan hasil penelitian, apa yang harus penulis lakukan adalah ya memberikan alasan atau penjelasan tentang hasil penelitian. Terutama lebih khususnya adalah hasil penelitian yang sifatnya penting ya, dan erat kaitannya dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, memberikan alasan atau penjelasan tentang skenario atau adanya suatu perlakuan ya, atau kegiatan selama pengambilan data yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Jadi misalnya ada hasil penelitian yang agak kurang sesuai, itu kita bisa menyampaikan alasannya bahwa selama pengambilan data itu ada hal-hal yang teknis yang mungkin tidak tidak disadari sebelumnya, entah masalah musim kah, atau ya yang kita anggap ini musim kemarau rupanya masih musim hujan, sehingga mempengaruhi data atau hasil penelitian yang diperoleh. Itu boleh seperti itu, jadi menghubungkannya dengan hal-hal selama proses pengambilan data. Pengambilan data di sini bisa di laboratorium, ya, secara skala eksperimen atau di lapangan. Kemudian yang ketiga, memberikan alasan atau penjelasan dasar jika ada keterbatasan ya selama pengambilan data. Tapi harus secara kritis ya. Jadi misalnya dalam pengambilan data, rupanya jumlah ulangannya kurang, atau titik pengambilan sampelnya tadi kurang representatif, jadi tidak secara acak dan sebagainya, sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh. Di hasilnya kok sama semua dan sebagainya, harusnya hipotesisnya ini berbeda. Hal seperti itu bisa disampaikan, namun keterbatasan ini sebenarnya bisa cegah ya, sehingga tidak sampai muncul. Kita tidak perlu sampai menjelaskan di pembahasan kalau selama proses penyusunan proposalnya atau desain penelitiannya itu sudah matang ya, kita sudah mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kan saya pernah mendapatkan sebuah cerita yang menarik bahwa di luar negeri sana ada seorang peneliti yang sebelum dia melakukan penelitian, beliau itu menuliskan hasil penelitiannya dulu. Jadi kayak mereka pembahasannya dan sebagainya. Jadi karena sudah punya bayangan ya seperti apa nanti rencana risetnya, dia mencoba melakukan pembahasan ya mereka supaya nanti karena keterbatasan itu baru dirasakan ada itu setelah
menuliskan hasil dan pembahasan ini ya. Jadi kalian akan menyadarinya saat itu. Jadi untuk mencegah hal tersebut ada pendekatan lain. Jadi kita bergerak maju dulu, forward thinkingnya, pola pikirnya maju dulu, kemudian baru itu menjadi dasar untuk kita mematangkan proposal atau rencana atau desain penelitiannya. Dari situ harapannya kekurangan atau adanya kelemahan di data itu bisa diminimalisir ya, dicegah sedini mungkin. Oke, ya mungkin kalau untuk tataran kalian untuk skripsi ya cukup dengan diskusi dengan pembimbing ya. Kemudian pada saat seminar proposal itu kan pasti ditanyai kalau pemahaman kalian bagus, bisa menjelaskan mengapa harus desainnya seperti ini, kenapa sampelnya di sampel di daerah ini. Itu kalian harus bisa menyampaikan alasannya. Dan nanti pada saat pengambilan datanya ya diusahakan sesuai dengan rencana penelitian tersebut, desain penelitiannya, supaya nanti keterbatasan ini tidak ada, tidak muncul waktu kita mulai melakukan pembahasan. Oke. Kemudian yang pendekatan ketiga ini yang setelah tadi menjelaskan hasil penelitian, juga kita harus membandingkan ya hasil penelitian tadi dengan penelitian lain yang topiknya sama, tentu saja yang relevan. Karena biasanya kalau penelitian untuk level penelitian yang profesional itu kan inginnya memberikan level-level S3 ya, mulai S2 lah, S2, S3 itu kan inginnya menyumbangkan pengetahuan baru, ada gap riset, ada celah yang masih bisa kita isi dengan melakukan penelitian ini, dan celah tadi harus dipastikan itu benar-benar suatu hal yang baru. Kita harus membandingkan dengan penelitian sebelumnya, apakah penelitian sebelumnya itu dengan metode yang sama hasilnya seperti apa, apakah hasil penelitian kita sama trennya ataukah lebih bagus. Nah, itu yang harus dijelaskan di sini, di cara dengan membandingkan tadi. Yang kedua ini membandingkan dan menghubungkan perbedaan hasil penelitian dengan cara menekankan pada hasil yang signifikan. Jadi kadang hasil penelitiannya kan banyak, datanya banyak ya, kita pilih saja yang data yang paling penting, yang signifikan. Dari mana tahunya signifikan? Ya pasti kalian melakukan analisis statistika, itu sangat membantu untuk mencari hasil yang signifikan itu yang mana. Nah, dari sana kita bandingkan dan hubungkan dengan sumber-sumber atau penelitian lain atau referensi. Seperti apa? Kemudian pendekatan ketiga, mengevaluasi hasil penelitian. Jadi mengevaluasi hasil penelitian di sini kita memberikan penilaian ya terhadap hasil penelitian kita. Jadi apakah hasil penelitian menurut kita ya, setelah membandingkan dengan referensi dan sebagainya, ya apakah sudah menjawab dari permasalahan penelitiannya. Nah, kemudian memutuskan apakah hasil penelitian ini bersifatnya negatif atau positif. Artinya negatif itu berlawanan dengan hipotesis kita, atau kalau positif ya sesuai dengan hipotesis, atau artinya berhasil ya sesuai hipotesis, atau sebaliknya bertentangan dengan hipotesis. Itu yang kita sendiri yang memahami tersebut, yang tahu, dan kita sampaikan di pembahasan tersebut bahwa hasilnya harusnya seperti ini, tapi yang kita peroleh begini, dan itu juga dari sumber-sumber atau penelitian sebelumnya mengarah yang harusnya seperti itu. Jadi kita bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, bahkan hipotesis kita. Nah, ini tantangannya yang cukup berat ya. Kita harus mencari, menganalisis kenapa seperti ini. Apakah tadi dihubungkan dengan selama pengambilan data tadi, apakah ada keterbatasan atau tidak. Nah, itu baru kita bisa memberikan evaluasi dari hasil penelitian tersebut. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian. Di sini hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yang mengembangkan pendapat sendiri atau ide-ide berdasarkan fakta dan hasil penelitian. Jadi kita bisa dari beberapa hasil
data penelitian atau hasil penelitian tadi, kita bisa menghubungkan satu sama lain. Bisa juga dibantu dengan analisis statistik yang namanya ada analisis korelasi ya, mengkorelasikan antara satu parameter dengan parameter lain sehingga kita bisa memberikan ide baru atau fakta baru. Berarti ini dipengaruhi oleh ini dan sebagainya. Atau dengan menjelaskan hasil penelitian agar tampak masuk akal. Jadi kadang ada beberapa tadi ya tidak sesuai hipotesis artinya. Namun kita diusahakan tetap membahas tadi supaya hasil tadi tampak masuk akal ya, kita mencari referensi kenapa seperti ini. Kita akan beruntung kalau ada peneliti lainnya yang menghadapi permasalahan yang sama. Berarti hal ini memang lumrah atau umum atau wajar terjadi karena ini gitu. Itu akan menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. Jadi supaya tampak masuk akal ya, caranya bagaimana ya? Caranya kita harus mencari referensi sumber yang bisa mendukung alasan kita itu kenapa hasil penelitiannya tidak sesuai. Itu kita arahkan ke sana pembaca supaya meyakinkan, apalagi pada tahap ujian ya, nanti pada ujian kompre kalian ya hasilnya tidak sesuai hipotesis, apa alasannya. Nah, kalau alasannya hanya dari pengalaman kalian sendiri, mendapatkan sendiri itu masih kurang kuat. Kalian harus menghubungkan dengan teori dasarnya dulu, kemudian juga didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang sekiranya hasilnya sama-sama tidak tercapai. Nah, itu kita bisa melihat hasil penelitian sebelumnya tadi. Atau mekanisme ketiga adalah memberikan penjelasan tentang hasil analisis statistik tadi ya. Di menyimpulkan hasil penelitian ini kita bisa berdasarkan pada hasil analisis statistik ya, terutama yang tadi yang penting ya, yang signifikan itu yang akan memudahkan kita untuk menarik kesimpulan ya. Namun yang perlu diketahui di pembahasan ini bukan berisi kesimpulan ya, artinya kesimpulan-kesimpulan awalan ya, kalau saya bisa katakan awalan untuk menjadi kesimpulan akhir nanti. Dan cara yang keempat yang bisa dengan cara memberikan penjelasan tentang hasil secara kreatif dan spekulatif. Jadi jangan, kita juga dituntut untuk tidak takut untuk melakukan spekulatif ya, berspekulasi tentang masa depan ya. Kalau hasil penelitian kita seperti ini, kemungkinan besar untuk kedepannya akan kita bisa memberikan masukan atau perspektif ke depan itu akan begini, itu boleh seperti itu. Jadi ada kreativitas muncul di sana, ada ide-ide baru yang mungkin akan menjadi inspirasi untuk penelitian pembaca atau ya pembaca lainnya yang membaca tulisan kita. Itu asalkan ya tadi tetap harus logis ya, kita bisa berspekulatif tapi tetap dalam koridor yang logis, jadi tidak boleh sesuatu yang tidak bisa kita terima dengan akal gitu ya. Oke, itu 4 pendekatan yang ada. Di dalam menulis musim pembahasan juga kadang ada hal-hal yang sering yang saya sebut sebagai kesalahan ya, yang tidak perlu muncul dalam pembahasan tadi, yaitu menuliskan kesimpulan dalam bagian pembahasan, karena kan sudah ada bab khusus untuk kesimpulan, jadi di pembahasan tidak perlu ada indikasi atau kata-kata yang seperti seolah-olah mengarahkan membaca inilah kesimpulan dari penelitian ini. Ya, ciri dari kesimpulan tadi kan menjawab dari permasalahan atau tujuan penelitian ya, itu saja. Jadi kita tahu kalau permasalahan penelitian itu adalah dalam kalimat pertanyaan, ya kalian jawab dari permasalahan tadi menjadi sebuah kesimpulan dari berdasarkan data yang hasil penelitian tersebut. Namun di pembahasan ini tadi kesimpulan adalah kesimpulan awalan. Jadi setiap kita menuliskan satu paragraf itu di akhir kalimat tadi pasti kita harapannya bisa memberikan kesimpulan dari paragraf tersebut ya. Nah,
itu beda dengan kesimpulan yang dimaksud di sini, bukan kesimpulan skripsi, tapi kesimpulan awalan yang bisa nanti kalau dihubungkan antara kesimpulan awalan tadi bisa menjadi kesimpulan besar atau kesimpulan akhir. Kemudian kesalahan kedua adalah kita terlalu banyak menjelaskan kesalahan-kesalahan atau keterbatasan dalam penelitian. Ya, jangan semua kesalahan kita sampaikan, terus ada seperti ajang permintaan maaf gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang terlewatkah atau kesalahan dalam pengambilan data, itu kita sampaikan semua di pembahasan. Ya cukup satu keterbatasan yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk peneliti lainnya, dan itu juga berpengaruh sangat penting atau signifikan pada hasil penelitian. Jadi kita bisa memilah-milah dulu mana kesalahan-kesalahan atau keterbatasan penelitian yang bisa kita sampaikan. Jadi tidak semua setiap kesalahan kecil itu kita utarakan atau ulas di pembahasan. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, di pembahasan memang disarankan adalah menuliskan saran untuk penelitian berikutnya, bukan saran penelitian, tapi ada kelemahan dari penelitian ini sehingga kita dengan bahasa yang kita gunakan itu bisa menyampaikan pembaca bahwa ini perlu diteliti lebih lanjut. Nah, kemudian kajian mendalam tentang ini perlu dilakukan. Namun kita tidak boleh terlalu banyak menulis seperti daftar gitu ya, seperti daftar-daftar topik penelitian selanjutnya adalah bla gitu, perlu daun ini tidak, karena itu akan ada sebab khusus yaitu saran. Jadi di bagian saran itu memang berupa list topik penelitian selanjutnya apa yang masih menjadi keterbatasan di penelitian kita saat ini. Jadi ada tempatnya sendiri ya untuk menuliskan penelitian selanjutnya. Namun di pembahasan tidak perlu menuliskan secara terperinci, hanya secara umum saja apa yang masih dari keterbatasan itu yang masih perlu kita teliti lebih lanjut, itu boleh, tapi tidak boleh terlalu rinci. Oke. Nah, secara tahapannya dalam menyusun pembahasan, tadi kan saya sudah menyinggung bahwa idealnya pembahasan tadi mengerucut ya dari general ke spesifik, akhirnya mengantarkan membaca menuju ke kesimpulan. Nah, dari yang umum tadi adalah menjelaskan hasil penelitian yang penting tadi. Penting di sini yang signifikan datanya dan terkait erat dengan permasalahan penelitian. Ya, dijelaskan hasilnya seperti apa, kemudian alasannya mengapa itu penting atau signifikan, baru dihubungkan dengan penelitian lain yang relevan, kemudian membahas keterbatasan penelitian jika ada, namun tidak harus terlalu detail, baru menyampaikan penelitian lanjutan seperti apa. Jadi kalau kalian mengikuti 5 tahapan ini, saya yakin pembahasan kalian sudah sesuai ya. Namun harus bisa memilih lagi ya hasil penelitian mana yang penting tadi. Itu juga perlu apa ya? Perlu skill khusus atau pengalaman ya, perlu informasi yang harus kalian peroleh. Artinya penting itu seperti apa ya? Penting kalau dia terkait dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Dilihat dari kata kuncinya dan sebagainya. Nah, itu atau kadang secara insting kita bisa menilai, oh ini harus saya sampaikan hasil penelitian ini. Bahkan hasil penelitian yang tidak diduga, jadi atau tidak sesuai hipotesis itu tetap harus disampaikan apapun itu. Bahkan sekarang ada jurnal namanya Negative Result Journal. Jadi jurnal itu memuat hasil-hasil penelitian yang tidak sesuai hipotesis. Ya, memang dikhususkan untuk itu jurnal tersebut. Sehingga harapannya penelitian itu bisa
mengambil pelajaran atau mempelajari kekurangan tadi supaya tidak diterapkan untuk penelitiannya. Jadi itu negatif result jurnal. Itu yang dimaksud hal-hal tidak diduga adalah hal-hal yang tidak sesuai hipotesis tadi. Tentu saja tetap harus dijelaskan alasannya kenapa, terus dihubungkan dengan teorinya atau penelitian sebelumnya, kemudian keterbatasan tadi terjadi karena apa, ya, dan penelitian lanjutannya bagaimana yang bisa dilakukan. Oke. Ya, karena memang setiap penelitian pasti ada keterbatasan, itu selalu ada. Saya yakin selalu ada dan kita harus mampu mengidentifikasi kekurangannya itu di mana, itu kita sampaikan dan untuk menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Oke, mungkin itu saja ya topiknya. Jadi di cara menyusun pembahasan ini memang suatu yang menurut saya tidak sulit, tapi mungkin kalau dikatakan sulit itu karena kita kurang membaca. Jadi kuncinya adalah kita bisa menemukan referensi atau sumber penelitian atau data, ya referensi ya, atau penelitian, hasil penelitian sebelumnya dari jurnal atau buku atau apapun yang bisa mendukung hasil penelitian kita. Itu saja. Jadi kita bisa banyak menuliskan di ini, menghubungkan hasil penelitian dan hasil penelitian lainnya. Karena kita ingin menjelaskan alasan tadi kan, kalau kita tidak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi, tanpa harus didukung dari hasil penelitian lainnya, itu ya masih kurang kuat pembahasan kita. Nah, supaya kita bisa membahas ya tadi, kita menemukan sumber yang tepat, dan kalau ketemu sumber yang tepat, kita membacanya, kita bisa membaca dari ya pembahasannya, dari jurnal tadi, pembahasan jurnal, atau ya setidaknya dari abstraknya, karena ada hasil penelitiannya, di abstrak kan ada. Itu bagaimana, dan untuk lebih rinci kalau ingin tahu mengapa hal di jurnal tadi didapatkan hasil ini, ya kita harus membaca hasil dan pembahasannya juga kan. Nah, dari situ kita bisa jadi data dukung untuk meyakinkan pembaca bahwa alasan kita kuat karena ada hasil penelitian lain yang juga menghasilkan yang sama, atau malah penelitian kita lebih bagus, hal-hal seperti itu. Jadi kalau untuk kata kunci, jadi kalau ingin mendapatkan jurnal yang sesuai, kuncinya atau triknya adalah di penggunaan keyword, ya, kata kunci yang tepat pada saat kita mencari di Google Scholar kah, atau di database jurnal seperti Science Direct atau apa, atau mungkin minimal di google.com, ya, di search engine yang ada, itu yang akan mengarahkan kita untuk mendapatkan sumber-sumber dari penelitian sebelumnya yang relevan tersebut. Saya lihat di sini di MPAP 2 secara jadwal kayaknya belum ada ya materi khusus tentang bagaimana cara strategi untuk mencari tadi sumber yang relevan itu seperti apa. Ya, sementara ini silakan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum kita ke contoh-contoh. Saya berikan tunjukkan sampel sebuah skripsi. Permisi Bapak. Ya. Ya, saya Wanda dari kelas B, izin bertanya Pak. Mengenai ini, bagaimana caranya agar pembahasan yang kita sampaikan itu bisa padat dan tidak bertele-tele begitu Pak. Jadi informasi yang kita dapatkan dari sumber yang relevan itu tidak dalam tanda kutip itu lari kemana-mana begitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, ya, bagus pertanyaannya. Jadi memang karakter kita kadang ya, kadang kalau disuruh menulis susah, tapi kalau sudah mau bisa menulis malah terlalu bertele-tele. Ya menurut saya cara mudahnya kita selalu ingat pada permasalahan penelitian kita itu apa, itu menjadi patokannya, istilahnya menjadi ujung atau
landasan juga ya, jadi landasan kita untuk menulis. Dan dari beberapa referensi yang kita peroleh, misalnya dari 5 referensi itu mendukung dari data kita, hasil penelitian kita. Itu bisa kita rangkum 5 referensi tadi menjadi sebuah kalimat atau mungkin maksimal 2-3 kalimat. Jadi jumlah kalimat saja yang mungkin jadi patokannya, jangan terlalu banyak memberikan kalimat sehingga kalau kita terlalu tidak membatasi jumlah kalimat itu pasti akan kemana-mana pembahasannya. Jadi jika ada 5 referensi yang arahnya sama mendukung data kita ambil benang merahnya apa dari referensi tersebut, kemudian nanti kutipannya ya kelima-limanya disampaikan. Itu akan sangat kuat kan, berarti hasil penelitian kita itu misalnya didukung dari hasil penelitian sebelumnya, dan penelitian itu tidak hanya satu tapi lebih dari satu. Itu sangat memperkuat alasan yang kita sampaikan. Dan ya poin pentingnya ya supaya tidak terhindar dari bertele-tele tadi, ya intinya to the point saja dari data yang mendukung dari hasil penelitian kita apa. Jadi pernyataan apa yang penting dari hasil penelitian sebelumnya yang akhirnya mendukung dari hasil penelitian kita. Itu saja sih. Jadi kalau itu kita bisa di awal first draft mungkin nggak masalah bertele-tele, tapi setelah kita membaca kedua, ketiga itu tujuan kita adalah ingin menghilangkan atau mengurangi kalimat-kalimat yang tidak perlu, yang tidak to the point, itu yang bisa menjadi cara yang praktisnya ya. Kita bisa proofread lagi, entah dengan kita sendiri atau dibaca oleh pembimbing atau teman lainnya, itu pasti akan ada masukan, oh ini terlalu panjang, harusnya cukup sampai titik ini sudah cukup, sebagainya. Itu bisa menjadi cara praktisnya. Mudah-mudahan terjawab ya, Wanda. Oke, Bapak, terima kasih ya. Kemudian saya ingin bertanya lagi, apakah boleh, Pak? Iya, boleh. Iya, dalam beberapa laporan praktikum itu kan biasanya setelah hasil dan pembahasan itu terdapat troubleshooting, begitu Pak. Nah, berarti troubleshooting itu nanti misalnya kita menulis skripsi itu dimasukkan ke dalam hasil dan pembahasan, begitu ya Pak? Ya, selama troubleshooting tadi benar-benar mempengaruhi hasil yang penting kita ya, sehingga misalnya hasil kita kalau tidak sesuai hipotesis, ada troubleshooting di teknis ini, itu boleh, karena penting ya, mempengaruhi, namun tidak perlu secara rinci ya, seperti praktikum itu kan kesalahan-kesalahan mungkin dalam pengambilan sampel dengan pipetnya yang kurang teliti sebagainya, itu ya tidak mungkin muncul ya di skripsi. Hal-hal teknis kecil itu tidak perlu disampaikan. Jadi memang hal-hal teknis itu harapannya tidak terjadi lagi pada tataran mahasiswa skripsi. Kalau praktikum masih latihan kayak nggak masalah. Kalau skripsi kan bisa terdeteksi kalau misalnya ada kesalahan, kita selesai melakukan penelitian gitu ya. Kemudian datanya seperti ini, kemudian mungkin kalian bisa mengevaluasi sendiri atau diskusi dengan pembimbing, hasilnya seperti ini. Oh, dievaluasi, kamu pipetnya salah, nah itu diulangi. Jadi sebelum nyampe kita ke menulis pembahasan itu sudah terdeteksi selama proses penelitian, sehingga kenapa trial and error tadi selalu muncul selama skripsi itu sangat wajar. Beda sama praktikum kan, karena keterbatasan waktu, apapun hasilnya ya udah itu yang dilaporkan. Tapi kalau skripsi minimal ya diulangi 3 kali. Kalau menurut pembimbing ini masih kurang bagus lagi, diulangi lagi ya. Selama memang waktunya masih wajar ya bisa dilakukan. Tapi kalau setelah diulangi berkali-kali tetap hasilnya jelek, sudah dilakukan proses metode yang sudah sempurna, ya udah itu yang dilaporkan, itu sebagai hasil yang tidak sesuai hipotesis tadi. Nah itu yang kita cari alasannya kenapa, dan kita cari apakah penelitian sebelumnya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah seperti itu. Jadi menurut saya troubleshooting itu tidak bisa kita cegah selama kita
selalu mengevaluasi data yang kita peroleh. Ya. Kan setiap tahapan penelitian itu kita memiliki sub-sub hipotesis, ya harusnya begini. Kecuali atau ada data yang memang kita tidak bisa mengontrolnya dan apapun hasilnya ya memang seperti itu ada yang karakter data seperti itu. Tapi ada karakter data yang bisa kita misalnya dengan perlakuan yang semakin tinggi dosisnya harusnya kan hasilnya juga korelasinya positif, ini kok malah sebaliknya, itu yang harus kita ulangi lagi sehingga troubleshooting yang minor itu tidak sampai muncul di pembahasan, tapi mungkin ada hal yang sudah kita lakukan berulang-ulang tapi hasil tetap sama. Nah, itu yang baru kita sampaikan keterbatasan penelitian tersebut. Oke ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Iya. Oke, mahasiswa lain silakan. Ya, kalau saya memberikan materi yang sama tapi untuk kasusnya jurnal berbahasa Inggris itu secara grammar dan bahasa itu ada beberapa kata yang bisa digunakan ya di pembahasan. Saya belum mendaftar kalimat-kalimat yang muncul di pembahasan itu seperti apa untuk versi bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau kita sambil melihat sampel skripsi yang ada, stop share. Ini ada sebuah naskah skripsi dari mahasiswa 2016 yang memang bidangnya saya pilih sesuai dengan bidang kami ya, mikrobiologi. Secara template kalian harus memahami dari pedomannya ya, termasuk ukuran hurufnya itu sudah detail disebutkan dan kalimat-kalimat apa yang ada di sana itu harus sama persis. Kalian tidak boleh membuat kalimat sendiri. Saya yakin pasti di mahasiswa kadang kan pinter-pinter ya, banyak akalnya ya. Jadi mudah-mudahan sudah ada salah satu mahasiswa yang memiliki template dalam bahasa Indonesia sehingga itu bisa di-share ke teman-temannya, tinggal mengubah apa namanya, judulnya, itu akan sangat memudahkan. Dan saya sarankan untuk kalian mempelajari teknik di Word yang bisa membuat daftar isi, daftar tabel, gambar, lampiran secara mudah dan cepat. Ya, kalau saya lihat titik-titiknya ini saya bisa menyimpulkan daftar isinya dibuat secara manual. Dan kelemahannya kalau kalian membuat secara manual itu akan menghambat proses skripsi karena kalian harus mengecek konsistensi ya, kesamaan secara hurufnya, halamannya itu harus dicek satu persatu, yang akan menghabiskan banyak waktu. Tapi kalau kalian sejak awal menuliskan naskah draft skripsi tadi dengan menggunakan menu heading tadi ya, ada heading, subheading 2 dan sebagainya, itu kalian gunakan, itu dengan insert reference ini akan sangat mudah untuk membuat daftar isi dan oke. Kita langsung ke hasil. Nah, harapan saya kalian bisa mengidentifikasi kalimat-kalimat yang digunakan di yang sifatnya menjelaskan. Tadi ada empat pendekatan ya, menjelaskan, membandingkan, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Itu kalian bisa mengidentifikasi dari contoh-contoh skripsi yang ada, dan itu akan jadi tugas ya, karena untuk minggu depan saya kurang tahu teknisnya apakah nanti ada
kelompok 5 atau kelompok berapa itu yang akan presentasi gitu ya. Sedangkan kelompok lain tetap harus mengerjakan juga kan, tapi yang presentasi hanya satu kelompok saja. Apakah seperti itu? Ini ada yang bisa menjelaskan? Oke. Jadi seperti tadi saya sampaikan, di hasil dan pembahasan itu tidak ada subbab hasil penelitian, kemudian 41 hasil penelitian, dan 42 pembahasan itu tidak ada. Jadi setiap subbabnya itu langsung mengarah ke terkait apa ya, metode ya, lebih ke metode penelitiannya. Jadi kalau kalian lihat metodenya itu pasti urut ya. Kalau karakterisasi sifat biokimia sampel tanah. Nah, kalau di pembahasan, bahasanya bukan karakterisasi lagi, tapi karakteristik sifat fisikokimia sampel tanah. Jadi jangan gunakan bahasa metode sama persis di bahasa pembahasan. Misalnya di pembahasan adalah uji potensi probiotik gitu ya. Nah, nanti di hasil pembahasan ya potensi probiotik, ujinya tidak perlu. Di kata-kata teknis untuk metode itu tidak perlu muncul lagi di pembahasan. Kalian boleh juga menggunakan bahasa lain yang maknanya sama, itu malah lebih bagus. Nah, di sini disampaikan tentang karakteristik sifat fisikokimia sampel tanah. Diawali dengan menjelaskan teknik pengambilan sampelnya, ya. Kemudian baru disampaikan hasilnya, hasil dari setiap parameter tadi seperti apa. Nah, kalau ada hasil yang signifikan atau apa, disampaikan alasannya. Itu akan seperti ini ya, ada kutipan terkait suhu tanah itu mempengaruhi pengembangan dan sebagainya. Jadi setiap parameter ini kenapa digunakan itu bisa disampaikan alasannya di bagian sini. Namun kalau parameternya banyak ya kita cari aja parameter yang paling penting. Nah, di sini juga ada analisis statistik ya, dari hasil penelitian disampaikan berupa data, judul tabel jangan lupa, kemudian analisis statistikanya, dan muncul notasi-notasi di setiap hasil data tersebut. Nah, dari sini disampaikan pembahasannya. Misalnya di sini membahas tentang pH, ini perannya apa, pH tersebut, terus normalnya di sampel itu pH-nya berapa, secara teori, kemudian hasil penelitiannya apakah sesuai dengan teori atau tidak, kalau tidak mengapa. Nah, itu yang dijelaskan di sini. Kalau bahasa digunakan di sini yang paling utama ini menjelaskan hasil penelitian di awal kalimat, kemudian baru kalimat berikutnya adalah membandingkan dengan penelitian berikutnya. Penelitian sebelumnya maksud saya. Oke, ini dari masing-masing parameter ya disebutkan datanya dan dibahas masing-masing. Ya, menurut saya kalau rumus ini bisa muncul di metode ya, tidak harus di pembahasan, karena tidak umum ya menyampaikan rumus-rumus itu di pembahasan, jadi sebaiknya di metode. Oke, ini sebagai perbandingan teori, standarnya seperti apa, misalnya bisa ditampilkan dalam tabel terpisah, atau juga bisa ditampilkan di metode juga bisa, karena ini kaitannya dengan metode. Jadi ini adalah indeks IDEO ini ya, ini bisa karena terkait dengan rumus tadi, kalau misalnya hasilnya seperti apa, itu termasuk klasifikasi apa, itu akan lebih mudah ditampilkan di metode. Dengan di pembahasan hanya langsung dituliskan bahwa ini diklasifikasikan sebagai apa, jadi tidak perlu muncul lagi berupa tabel seperti ini.
Baru tadi judul terkait fisikokimia tanah, sekarang ke sel bakteri, jadi ini lebih karena terkait dengan topiknya. Kalau pembahasan bahasa yang digunakan untuk membandingkan, ya umumnya seperti ini ya berdasarkan peraturan pemerintah RI disebutkan ambang batas dan sebagainya, terus hasil penelitian kita seperti apa. Oke. Kalau ini ada muncul citasi, ada 2 pustaka di sini. Itu kalau saya lihat dari kalimat di sini, jumlah berkisar lah. Ini ada kata umumnya. Ini menunjukkan kalau ini bukan hasil data dari penelitian penulis atau peneliti ini. Nah, ini bisa menjadi kata kunci yang harus muncul supaya pembaca itu tidak salah paham. Loh, ini data ini dari penelitian ini atau dari sumber. Kalau dari sumber harus kita sampaikan dengan jelas dari kata kunci yang muncul di sana. Nah, ini kalau misalnya jumlah bakteri pada berbagai jenis tanah berkisar antara ini tidak ada umumnya ya, dan jumlah bakteri pada lahan pertanian berkisar antara, nah itu namun si penulis ini memberikan referensi itu masih salah. Jadi kita harus menunjukkan bahwa itu adalah data dari penelitian sebelumnya. Ada umumnya, kemudian normal ya, umumnya yang normal ya, pada umumnya. Nah, seperti itu kata-kata kunci yang bisa mengarahkan bahwa itu adalah hasil dari penelitian sebelumnya. Dan satu lagi, untuk mengawali sebuah kalimat di pembahasan, bisa mungkin kita menggunakan istilahnya topik sentence ya. Jadi ide pikiran, ide pokok di paragraf itu apa. Dan tidak harus selalu berupa pustaka, bisa pendapat kita sendiri yang setelah kita mengetahui hasil penelitiannya itu kita buat dalam sebuah kalimat, satu kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil penelitian dari data tersebut. Contohnya, sebenarnya kalau menurut saya ini adalah kurang tepat ya menjadi sebuah awalan di kalimat di pembahasan. Ya, berdasarkan uji lanjutan TUKI diketahui bahwa jumlah sel bakteri pada sampel tanah berbeda nyata dengan sampel tanah lainnya. Jadi perlu ada kalimat awalan, misalnya begini, ya jumlah sel bakteri sampel ini berbeda dengan sampel tanah lainnya. Hal tersebut, baru kalimat berikutnya dibuktikan dengan hasil analisis statistikanya, hasil uji lanjutan TUKI dari tabel ini, ya tabel 3 ada menunjukkan notasi absen yang berbeda, jumlah sel yang berbeda nyata, ya seperti itu. Dan disampaikan untuk sampel tanah ini dapatkan jumlahnya seperti ini, sampel tanah lainnya seperti apa kisarannya, dan dibandingkan dengan literatur. Jadi kalian harus terbiasa ya memulai sebuah kalimat di paragraf di pembahasan itu dengan hasil penelitian kita yang kita dapatkan seperti apa. Contoh di paragraf berikutnya ini penulis memulai awal paragrafnya dengan mensitasi ya. Rata-rata jumlah mikroba dalam tanah senantiasa yang nantinya diisolasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, bla 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 bla. Nah, ini nggak perlu, harusnya langsung aja ke hasil penelitian kita. Jadi faktor yang mempengaruhi densitas ya jumlah bakteri mikroba di tanah adalah mungkin ya hasil penelitian kita, bahan organik, nilai pH, atau polutan. Atau mungkin 2 aja lah, bahan organik dan nilai pH. Nah, nanti kita sampaikan kenapa kok penulis menuliskan itu, alasannya apa. Itu baru muncul di belakangnya, didetailkan lagi datanya
bahwa bahan organik dan nilai pH dengan nilai berapa secara statistik itu, atau analisis korelasi tadi ya, karena ini bisa dikorelasikan ya, faktor lingkungan dengan faktor biotik dan abiotik tadi, itu korelasinya positif ya, semakin tinggi bahan organik maka jumlah bakteri semakin banyak, pH semakin mendekati netral maka jumlah bakteri semakin banyak. Nah, seperti itu bisa mendukung pernyataan pertama kita. Nanti baru boleh muncul pustaka ini, bisa diawali dengan menurut, Pitchford, atau langsung kalimat ini. Pada umumnya densitas mikroba di tanah itu dipengaruhi oleh faktor bahan organik, nilai pH, dan polutan dalam kurung penelitiannya siapa. Dan satu lagi, saya sarankan kalian lebih banyak menggunakan sitasi yang di akhir ya, seperti ini ya. Jadi dituliskan dulu pernyataannya baru dalam kurung, daripada menggunakan sistem yang seperti ini. Nah, ini. Pada penelitian Mirzan dan kawan-kawan dengan penambahan, nah, bolehlah untuk variasi supaya tidak monoton. Tapi sebenarnya ada syaratnya ya. Kenapa peneliti atau penulis itu menggunakan metode istilahnya deduktif ya di depan untuk penulisan sitasinya. Pertama, kita ingin menunjukkan bahwa peneliti tadi itu peneliti yang penting di topik ini. Tahunya penting itu dari mana? Oh ya, peneliti ini senior, dia dari universitas yang terkenal atau institut riset yang terkenal, dan dia memang ahlinya di bidang itu. Nah, kalau kalian bisa mengidentifikasi ada peneliti yang sangat ahli di bidang itu, kalian boleh menuliskan menurut penelitian Marzan dan kawan-kawan itu sangat bagus. Jadi kalian menunjukkan bahwa hasil penelitian saya ini loh sama dengan penelitian orang yang disegani di bidangnya. Nah, seperti itu. Atau minimal kalian sudah membaca tulisan dari orang yang ahli sekali di bidang ini. Kalau kalian ragu, tidak tahu kompetensi penulis itu dan sebagainya ya, pakai ini ya, seperti sitasi yang induktif, jadi di belakang itu akan lebih normal, lebih terlihat alami. Nah, seperti itu. Contoh lain yang menurut saya benar juga itu ini adalah diversitas bakteri. Nah, sebenarnya kalimat ini kurang tepat ya sebagai awal di pembahasan. Ya, diversitas mikroba juga dihitung dalam penelitian ini, yakni hanya diversitas bakteri. Ya, beberapa juga menurut saya mahasiswa itu kurang lengkap dalam membuat sebuah kalimat ya, yakni hanya diversitas bakteri, yakni hanya itu kan membingungkan bahasanya. Ya, menurut saya kalau ingin mengawali ini, dia ingin membahas tentang indeks diversitas, maka langsung disebutkan bahwa indeks diversitas pada sampel yang digunakan termasuk tinggi atau rendah, nah, gitu. Baru ditunjukkan buktinya bahwa dari data tabel berapa menunjukkan bahwa sampel ini diversitasnya tinggi. Kemudian dibandingkan dengan literatur, kalau secara teori untuk sampel tanah itu memang indeks diversitasnya adalah tergolong tinggi ya. Atau mungkin kalau kalian hasilnya kok rendah, ya sampaikan hasil penelitian ini juga menunjukkan diversitas rendah meskipun secara teori tinggi. Karena apa? Mungkin ada faktor di sampel tanah tersebut atau karakteristik tanah yang unik dan sebagainya. Nah, seperti itu yang harus digunakan. Oke. Kita lanjut di bawah. Nah, karena ini dalam satu bab ya, hasil dan pembahasan, jadi sebaiknya pembahasannya itu muncul di akhir, artinya dalam satu paragraf itu, waktu kita membahas itu ya di mulai kalimat tengah sampai akhir. Kalau kalimat awal itu menyampaikan hasilnya dulu, atau bisa seperti ini, karena ini misalnya ya subbab 4.3 toleransi konsentrasi maksimum isolat bakteri, maka paragraf pertama ini kita sampaikan hasilnya dulu. Kalau hasilnya masih banyak ya kita bagi di paragraf kedua, ngomong hasil semua, baru nanti di pembahasan bisa
paragraf berikutnya itu boleh dengan cara seperti itu. Atau minimal memang paragraf pertama itu hasil dulu, paragraf kedua baru sebagian hasil dan sebagian pembahasan. Ya seperti yang dicontohkan ini ada pembahasannya kan di kalimat terakhir ini, karena dia membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dan kata kunci pembahasan, kata-kata yang bisa masuk, ini sudah masuk pembahasan, itu bisa kita petakan ya, coba kita lihat. Isolat yang telah didapatkan memiliki ciri morfologis yang bervariasi. Nah ini bagus ini buat awalannya. Isolat ini memiliki morfologis bentuk fokus dan sebagainya. Bakteri kandungan umumnya memiliki tingkat pembahasan. Nah ini sudah masuk pembahasan. Jadi menurut dari penulis sendiri, kalau hal seperti ini kan penulis nggak mungkin ya dia mendapatkan dapatnya, dia pasti harus dari referensi, karena kalimatnya seperti ini: bakteri gram negatif umumnya memiliki tingkat toleransi terhadap logam berat yang lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Nah, kalau ini adalah bahasa dari penulis, ya pastinya kalian harus memiliki datanya. Tapi kalau dilihat dari paragraf ini kan bukan data terkait resistensi membandingkan antara bakteri gram negatif dan bakteri gram positif ya, terkait toleransi terhadap logam berat, tidak, tapi lebih membahas tentang karakter morfologinya. Sehingga di sini penulis harus menggunakan referensi atau teori dasar, teori umum. Ini sudah disampaikan, kemudian dilanjutkan lagi, bakteri gram negatif mempunyai struktur kenapa kok lebih resisten ya daripada gram positif, baru dijelaskan karena di gram negatif struktur membrannya itu kompleks dan sebagainya, fosfolipidnya bagaimana, itu baru refer di referensi. Nah, seperti itu, ini menurut saya paragrafnya sudah bagus. Jadi ada hasil penelitiannya dijelaskan, kemudian datanya disampaikan, kemudian baru dibandingkan dengan literatur atau penelitian. Kalau ini bukan literatur penelitian sebelumnya, ini lebih ke teori dasar ya. Kalau ini dasarkan penelitian sebelumnya, tapi kalau ini pembahasan ini lebih ke teori dasar bahwa memang struktur gram negatif itu lebih kompleks dibandingkan gram positif. Oke, jadi kalian bisa menggunakan lebih dari satu literatur di sini. Literatur di sini kalian beri citasi sendiri, itu akan lebih bagus. Kemudian baru para kalimat 2 dan 3 ini ada 2 kalimat terakhir ini diberi citasi. Jadi citasi itu tidak harus selalu setiap kalimat, tapi boleh dalam satu paragraf 1 citasi boleh, atau dalam 2 kalimat 1 citasi boleh. Jadi kalau seperti ini, saya menganggapnya citasi ini untuk kalimat ini semua. Jadi bayangan interpretasi saya dan kalian juga bisa belajar seperti itu. Setiap ada citasi kalian harus bisa memilah ini penulis ini citasinya dimulai dari kata mana sih, itu bisa kalian identifikasi seperti itu. Dan kalian saat menulis juga harus bisa membedakan ini kalimat hasil, ini kalimat pembahasan. Itu kalian harus tahu. Jadi nanti tugasnya seperti itu ya, kalian bisa membedakan, oh ini karena skripsi ini adalah terkait hasil pembahasan dalam satu bab, kalian harus membedakan, oh ini adalah kalimat penjelasan hasil penelitian, oh ini kalimat pembahasan. Kata kunci yang digunakan apa? Kenapa kalian meyakinkan bahwa ini termasuk kalimat pembahasan? Dan pembahasan ini termasuk apa yang sebab akibatkah, atau pembahasan yang membandingkan, itu coba kalian identifikasi juga. Nanti untuk tugasnya saya berikan rinciannya ya, seperti apa yang harus kalian identifikasi di setiap kalimatnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, terkait tadi mengarah ke apa ya, saya katakan sebagai awalan kesimpulan ya. Awalan kesimpulan itu misalnya harusnya di setiap paragraf itu entah di awal atau akhir itu yang menunjukkan inti dari paragraf tersebut. Nah itu istilahnya topik sentence tadi yang saya anggap sebagai kesimpulan awal ya, yang akan dirangkai menjadi satu menjadi kesimpulan akhir.
Dan terus kalau terkait penelitian lanjutan yang bisa ada, biasanya itu bisa muncul di akhir sebelum kesimpulan paling bawah. Nah, oke. Jadi karena biasanya kalau di penelitian mikrobiologi itu ada suatu identifikasi akhir ya di bakteri yang berpotensi itu apa, spesiesnya apa. Nah, itu muncul di sini. Sayangnya di penelitian ini masih belum muncul saran untuk penelitian lanjutan yang bisa menjadi acuan untuk berikutnya atau bentuk aplikasi untuk hasil penelitian ini. Kalau ada itu akan sangat bagus sekali di pembahasan sebelum di akhir-akhir ini, karena ini akan menjadi jembatan menuju ke kesimpulan ya. Jadi setiap bab itu harusnya saling ada benang merahnya terkait itu, sangat tulisan yang bagus harus seperti itu. Saya ini nggak ada, dan juga kita harus bisa mengidentifikasi kalimat yang membahas tentang keterbatasan karena tidak sesuai dengan hipotesis gitu katakanlah. Ini juga saya belum menemukannya karena ini bentuk penelitiannya eksplorasi ya. Eksplorasi itu kadang apapun hasilnya itu yang penting dapat. Nah, kecuali kalau eksplorasi itu hasil negatifnya adalah kita tidak dapat hasil, tidak dapat bakterinya, itu baru hasil negatif. Tapi kalau ada bakterinya, itu sudah hasil positif, kita sudah mendapatkan bakteri tadi. Itu kalau untuk topik penelitian ini. Ya, saya belum menemukan ya di sini untuk bahasa yang dipakai oleh peneliti untuk dia sudah masuk pembahasan keterbatasan atau membahas mengarahkan ke penelitian lanjutan. Oke, belum ada. Harusnya karena ini menemukan 3 isolat potensi, maka bisa ditutup dengan sebuah kalimat bahwa ketika isolat tadi ya selain berpotensi juga penting untuk dikembangkan lebih lanjut ya, karena di sini belum diidentifikasi ya masih bentuk isolat ya, dalam identifikasi lebih lanjut secara molekuler kah atau apa, atau optimasi pertumbuhannya, nah, itu boleh. Dan secara rinci nanti disaran secara teknis ya, bahasanya bahasa teknis. Kalau di pembahasan bahasa konsep, jadi lebih secara umum. Nih, perlu adanya pengulangan, perlu adanya penyetaraan, ini kan teknis-teknis. Sebenarnya ini kenapa muncul perlu ada penyetaraan densitas awal ya pada pembuatan kurva pertumbuhan. Ini adalah karena kelemahan tadi, tapi sayangnya tidak dijelaskan di pembahasan. Ini ada keterbatasan di pendidikan ini sehingga di saran muncul. Dan kalau ini muncul saran ini karena keterbatasannya waktu, jadi beda ya keterbatasan teknis karena keterbatasan waktu. Karena kalau keterbatasan waktu itu untuk penelitian lanjutan, kalau keterbatasan teknis itu perbaikan penelitian berikutnya. Oke, jadi kalau menurut saya poin 3-4 ini adalah karena keterbatasan waktu, poin 1-2 ini karena keterbatasan teknis. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Lebih kalian sudah tahu gambaran setiap apa pembahasan deskripsi ya. Kemudian untuk sambil saya singgung juga di sini untuk memposisikan atau meletakkan gambar atau tabel itu sebisa mungkin jangan terlalu jauh dari kalimatnya ya. Jadi ini sudah bagus, jadi setiap paragraf pertama selesai diikuti gambar atau tabel ya. Jangan ditulis semua ada 5 paragraf terus gambarnya di paling bawah, itu nanti kasihan pembacanya mencari datanya turun ke bawah terus naik turun. Jadi sebisa mungkin paling dekatlah dengan citasi gambar tadi, misalnya gambar 8 di paragraf 1 ya, karena ini menjelang akhir nggak mungkin gambar 8 ditaruh di sini nanti nggak muat, maka ditaruh di halaman berikutnya setelah paragraf berikutnya. Kemudian gambar tabel 7
langsung muncul di bawahnya. Itu saran yang ini struktur yang ideal, yang bagus menurut saya. Oke, ada yang tanyakan, silakan. Jelas? Kalau nanti mengalaminya sendiri pasti ya menurut saya tantangannya di pembahasan. Kalau kalian nanti sudah mendapatkan data skripsi, jangan menulis pendahuluan dulu atau abstrak dulu, atau mungkin kalau proposal pendahuluan sudah ada ya, sudah terbantu. Ya langsung dari hasil itu kalian data itu harus dibuat tabel grafik, itu yang paling penting, analisis statistik, baru dibuat tabel grafik, kemudian dituliskan hasilnya. Kalian tulis hasilnya dulu aja, hasil itu lebih mudah menjelaskan hasil. Jangan dibahas dulu. Nanti sudah selesai baru dibahas dari setiap satu paragraf 2-nya itu pembahasannya itu boleh dibuat seperti itu. Jadi akan sangat memudahkan baca untuk membedakan, oh ini pembahasannya ditaruh di paragraf terpisah, boleh gitu, atau dalam satu paragraf dengan hasil itu juga itu pendekatan lain ya, bisa juga secara teknis boleh. Itu kelebihannya kalau dari ada hasil kemudian pembahasan itu tidak terlalu jauh untuk membacanya, jadi pembaca itu waktu melihat pembahasannya itu langsung terkeret dengan datanya, hasilnya. Tapi kalau kita bahas nanti kalau kalian mempraktekkan menuliskan hasil dulu, khawatir saya nanti paragraf 1, 2, 3 hasil, terus 4, 5, 6 pembahasan, itu juga nggak bagus. Jadi harusnya pembahasan yang terkait dengan data tadi ditaruh sedekat mungkin dengan paragraf yang muncul hasil penelitian tersebut, jangan terlalu jauh. Nanti kan juga ada tabelnya atau gambarnya kan, jadi itu harus satu rangkaian di situ, tidak boleh terlalu jauh memposisikan gambar dan pembahasannya dari hasil penelitiannya. Ya, jadi supaya pembaca tadi tidak terlalu ke bawah untuk mencari pembahasannya dan ke atas. Karena pastinya pembaca ingin mengetahui seberapa kuat hasil penelitian yang kalian peroleh itu, di mana posisi penelitian kalian dengan hasil penelitian sebelumnya, apakah mendukung atau berlawanan atau apa, ya paling tidak 2 hal itu ya, mendukung atau berbeda, itu aja. Ya, kemudian bisa dipahami penjelasan saya. Untuk slide nanti saya share di GCR. Kemudian demikian juga untuk penjelasan teknis ya terkait tugas untuk minggu depan. Oke, sekali lagi saya tanya, untuk minggu depan yang presentasi hanya satu kelompok saja kan? Izin menjawab Pak, ya. Untuk mekanisme presentasi biasanya satu kelompok dari masing-masing kelas, jadi nanti ada 3 kelompok perwakilan. Okay. Ya, di sebelum hari H sudah di upload gitu ya, atau kalian sudah diberi sampel skripsi atau kalian cari sendiri? Untuk skripsinya sudah dibagikan oleh Pak Amin di awal materi dulu, Pak. Oke, berarti dari skripsi itu kalian jadikan materi untuk tugas tadi kan ya? Materi utama. Oke. Kalau gitu akan sangat mudah. Intinya tadi ya, kalian mencari kesalahan ya, namanya mereview ya. Kalau sebagai reviewer kan mencari kesalahan dari penulisan skripsi yang jadi materi tadi, kemudian mengidentifikasi kalimat-kalimat pembahasan yang digunakan ya, dan kalau bisa apakah kalimat tadi sudah tepat atau tidak, kemudian literatur yang digunakan itu relevan atau tidak, dan yang paling penting apakah di hasil atau pembahasan itu sudah menjawab permasalahan atau tidak. Itu gongnya ya, sangat penting di situ. Kalau tidak ada kaitannya ya berarti salah. Tapi saya yakin pasti ada semua, karena ini skripsi sudah melewati tahap review dari pembimbing, dari penguji, ya pasti ada. Tapi kalian bisa mengidentifikasi
bahasa yang digunakan untuk mengarahkan pembaca bahwa permasalahan dan tujuan tadi sudah tercover di pembahasan. Itu yang paling penting. Oke, jika tidak ada bisa kita akhiri ya untuk kuliah pagi ini. Nanti recordingnya biasanya akan dikirim dari operator ke Prof. Amin. Jika ada mahasiswa yang ingin mendapatkan rekaman hasil kuliah ini, bisa menghubungi Prof. Amin mungkin 1 hari atau 2 hari. Biasanya 2 hari setelah ini, setelah kuliah, nanti akan dikirim masuk ke emailnya Prof. Amin. Dan kalau ada yang request, maka Prof. Amin harus share tadi linknya atau mendownload dulu, karena file yang di cloud Zoom itu ada batasan expired date-nya ya, karena kuotanya kan terbatas, sehingga mungkin maksimal 1 minggu kalau tidak salah itu akan hilang dari database cloud-nya tadi di servernya, akan dihapus. Oke, ini salah satu perwakilan bisa, dan ini berlaku untuk semua kelas, jadi tidak hanya MPLG 2, apapun kalian bisa berhak untuk mendapatkan akses recordingnya. Tapi harus menghubungi koordinator, dosen koordinatornya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan mudah-mudahan paham semua yang saya sampaikan dan nanti bisa menerapkan di ujiannya nanti UAS ya, untuk materi UAS bisa lancar. Kemudian untuk tugasnya bisa diskusi dengan baik dengan timnya. Dan akhirnya nanti waktu praktek membuat laporan PKL, poster, dan proposal sampai skripsi itu juga masih melekat teori-teori yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.